Pemirsa, jasad seorang perempuan dikubur oleh sang suami di rumahnya sendiri setelah tewas dianiaya. 6 tahun berselang, kasus ini pun terungkap setelah anak korban melaporkan kasus penganiayaan ke polisi. Warga Kota Makassar digegerkan dengan penemuan jasad yang dikubur di dalam rumah di Jalan Kandea 2 nomor 6 lorong 116 Kelurahan Bonto Ala Tua, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi keji ini dilakukan oleh suami korban berinisial H. Jasad tersebut terungkap oleh pihak kepolisian usai mendapatkan laporan tentang kasus penganiayaan yang diungkap oleh anak kandungnya, V, yang berusia 17 tahun. Berdasarkan keterangan anak korban, V melaporkan bahwa ia mendapatkan tindak kekerasan oleh ayahnya dan mengungkap bahwa ayahnya juga menganiaya sang ibu hingga tewas dan mengubur jasadnya di dalam rumah. Anak korban juga menyebutkan sang ibu dibunuh 6 tahun yang lalu. Daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sampai mati, dan kejadiannya ini 2018. Sementara itu, menurut keterangan warga, H selama ini diketahui memiliki kepribadian tertutup dan temperamen. Pokoknya ini orang tertutup. Jarang berinteraksi sama warga. Iya, saya lagi ketua RW-nya, saya tidak tahu persis keluarganya. Mungkin temperamennya juga, Pak ya. Oh, temperamen. Iya, temperamennya juga. Dia agak gimana dia. Orang begitu lihat pasti takut. Soalnya dia tuh orangnya pendiam. Usai melakukan penyidikan, selain menemukan jasad korban, polisi juga mengamankan tulang belulang dan pakaian korban yang dikubur bersama jasad almarhumah. Sementara itu, pelaku dalam menutupi aksinya berdalih bahwa istrinya kabur bersama pria lain. Dan untuk mengetahui apa motif pelaku dan faktor pendorong anak korban mengungkap kasus ini, kita akan membahasnya bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi M. Ngajib, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat pagi, Pak Ngajib, Mas Reza. Selamat pagi. Baik, saya ke Pak Ngajib terlebih dahulu. Pak, saat ini bagaimana perkembangan kasus terkait dengan penemuan jasad dan juga kasus pembunuhannya, Pak? Ya, jadi berawal dari laporan masyarakat, itu dia pada tanggal 13 April 2004, seorang anak yang melaporkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu yang inisial HT. Kemudian dari laporan itu kemudian berkembang bahwa yang selama ini orang tuanya atau ibunya yang inisial C itu hilang bersama dengan pria lain, pacarnya. Nah, ternyata bukan hilang. Jadi disampaikan oleh korban anak ini bahwa ibunya itu telah dilakukan tindakan kekerasan dan akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Dan dari laporan itu, kemudian kami melakukan satu tindakan, baik pemeriksaan ataupun yang lainnya. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, yaitu inisial HT. Di mana di sini pelaku adalah orang tua daripada pelapor atau daripada korban, dan juga suami daripada korban pembunuh. Kemudian kita lakukan olah TKP yang diikuti oleh tim dari forensik, dari identifikasi, kemudian juga dari kedokteran forensik. Dan ternyata kita dapatkan bahwa di belakang rumah itu sudah ditemukan tulang dan tengkorak manusia, dan juga barang bukti yang lain ada pakaian yang digunakan, kemudian kantong plastik. Dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ada 9 orang saksi yang kita periksa sampai saat ini. Kemudian kita juga cocokkan dengan digital forensik. Jadi selama ini
ternyata kita bandingkan antara keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan tersangka, dan juga dari digital forensik, menyatakan kejadian itu berlangsung bulan Agustus tahun 2000, tahun 2000 jadi 2016, saya ulangi. Kejadian 2018. Jadi sudah kurang lebih 6 tahun. Baik. Jadi saya ulangi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan digital forensik, bukan kejadian di tahun 2018, tapi terjadi 2017. Saya ulangi, Agustus 2017. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan, hingga saat ini menindaklanjuti daripada pemeriksaan itu, kita lakukan tes DNA yang kita kirim ke laboratorium forensik Polri. Dan juga kita telah melakukan konseling terhadap keluarga, terutama terhadap anak-anaknya, ada 2, yang dimana 2 orang ini juga telah dilakukan tindakan kekerasan oleh pelaku. Baik. Jadi sementara itu yang disampaikan. Baik Pak Ngajib, artinya update terkini yang kami dapatkan adalah sebenarnya terjadi di tahun 2017 ya Pak, dari hasil forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Artinya ini 7 tahun yang lalu. Saya tanyakan ke Mas Reza ini kejadian sudah 7 tahun yang lalu. Dan pada saat itu anak korban keduanya masih berusia anak-anak. Nah ini bagaimana Anda menggambarkan kondisi psikologis yang mereka harus hadapi selama 7 tahun lamanya memendam kasus ini? Setiap orang termasuk anak-anak sesungguhnya memiliki daya lenting atau resiliensinya masing-masing. Jadi ada anak-anak yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap situasi yang stressful, sementara anak yang lain justru sedemikian rapuh sehingga mungkin saja mengalami trauma. Tetapi secara umum memang anak-anak dianggap sebagai individu yang harus saya katakan lemah. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan juga lemah secara sosial. Alhasil hitung-hitungan di atas kertas, memang pantas bagi kita untuk menduga bahwa anak-anak korban itu mengalami penderitaan yang tidak ringan, mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan sejak peristiwa kekerasan itu berlangsung. Terlebih ketika anak-anak itu juga pada akhirnya mengalami kekerasan dari pelaku yang sama, yang notabene adalah orang tuanya atau orang yang layak dia percaya, maka mungkin saja bahwa trauma itu akan berlipat ganda dan itu akan berpengaruh terhadap ramalan kesembuhan mereka. Nah artinya ada trauma yang selama ini juga disimpan, dialami oleh korban dan bahkan mereka juga mengalami penganiayaan ya Mas Reza. Saya kembali tanyakan ke Pak Ngajib, bagaimana Pak hasil dari konseling yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini? Apakah betul memang anak-anak korban ini juga mengalami trauma? Betul, jadi kemarin pada saat pertama melaporkan, terutama anak yang kedua, itu dalam kondisi yang tidak baik karena nangis terus, kemudian juga sempat berteriak-teriak, hingga kita lakukan konseling, kita ada pendampingan dari psikolog. Alhamdulillah saat ini sudah mulai stabil kondisi daripada kedua anak. Saat ini sudah lebih stabil ya Pak Ngajib terkait dengan kondisi para korban. Nah lalu ke depannya Pak, ini ada bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak kepolisian meskipun kondisinya sudah berangsur stabil? Ya, kita akan melakukan pendampingan secara terus-menerus sampai tentunya kondisi daripada anak-anak tersebut stabil lagi. Dan juga tentunya dalam proses hukum ini karena kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur, ya tentunya kita juga ada pendampingan terhadap korban. Baik, Mas Reza, ini pendampingan akan terus diberikan dari pihak kepolisian terhadap kedua anak korban. Apa yang kemudian perlu menjadi perhatian terkait dengan proses trauma healingnya? Dalam sisi apa kemudian anak-anak ini perlu diberikan pengertian atau penguatan atas kasus yang terjadi? Tadi saya katakan bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki daya lenting atau resiliensi. Nah, kabar baiknya adalah daya lenting itu ternyata juga dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kehidupan si anak. Dengan kata lain, apabila kita, orang dewasa, otoritas penegakan hukum, pihak kepolisian membangun mindset
bahwa anak-anak itu sesungguhnya tidak semata-mata korban, tapi lebih positif lagi kita narasikan sebagai penyintas, alias orang yang berhasil lolos dari lubang jarum, berhasil menyelamatkan diri, berhasil mencari proses keadilan, mendukung proses penegakan hukum, dan narasi-narasi positif lainnya, maka sebutan penyintas itu kita harapkan akan bisa membangun mindset yang lebih konstruktif pada diri anak-anak tersebut. Dengan mindset yang lebih positif, kita berharap itu akan berpengaruh terhadap kondisi lahiriah mereka, sehingga terjadi penyembuhan yang paripurna, baik itu secara psikis, secara fisik, dan akhirnya juga secara sosial atau moral eksistensial. Fisik, psikis, dan juga moral ya Mas Reza, apalagi kemudian mereka masa depannya pasti tentu masih sangat panjang untuk mengenyam pendidikan dan beraktivitas. Saya tanyakan lagi ke Pak Ngajib, kalau kita kilas balik Pak, ketika anak V melaporkan ke pihak kepolisian, apakah terungkap apa kemudian faktor pendorongnya untuk berani melaporkan kasus ini setelah 7 tahun? Ya. Jadi selama 7 tahun merasa tertekan, dicam juga oleh bapaknya, karena selama 7 tahun itu anak tersebut juga bersama-sama selama ini dengan bapaknya. Kemudian kenapa sampai akhirnya melapor? Kebetulan sampai saat ini sering dilakukan tindakan kekerasan. Dan kemudian sempat mengadu kepada kakaknya korban, kakaknya ibunya. Sehingga dari situ, dari tanggal 4 April, disitulah terungkap bahwa ternyata yang selama ini ibunya yang diduga bahwa atau disampaikan oleh suami, oleh bapaknya itu dibawa oleh orang lain, oleh pacarnya, ternyata tidak seperti itu. Ternyata ibunya itu meninggal, dan itu pada saat kejadian dianiayanya oleh bapaknya itu, kedua anak tersebut mengetahui dan melihat terjadinya kekerasan juga. Ya, sehingga karena sudah terlalu sering dilakukan penganiayaan dengan kekerasan oleh bapaknya, akhirnya menyampaikan kepada kakak daripada korban. Ya, muncullah sampai ada laporan. Baik, kedepannya apakah dari pelapor termasuk anak-anak korban ini akan terus menjadi saksi Pak dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung? Ya, tentunya kita akan libatkan bagi saksi karena kedua putra putrinya ini semuanya mengetahui dan juga saat ini sudah mulai berinjak dewasa. Karena yang pertama sekarang sudah umur 17 tahun. Baik, Mas Reza, kalau mendengar penjelasan dari Pak Ngajib tadi, ternyata ada semacam tekanan karena dianiaya oleh sang ayah, tapi juga ada dukungan dari pihak keluarga untuk bisa kemudian melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Dalam kondisi seperti ini, Mas Reza, apalagi usianya masih anak-anak, apa yang sebetulnya diperlukan untuk bisa menimbulkan sebuah keberanian mengungkap sesuatu yang begitu penting dan menghebohkan? Ada istilah dalam hazanah psikologi forensik yaitu therapeutic justice. Therapeutic justice atau keadilan terapeutik menunjuk pada sebuah situasi penegakan hukum yang memberikan manfaat penyembuhan bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi korban dan juga saksi. Saksi yang notabene juga bisa disebut sebagai korban sekunder. Nah, penting bagi otoritas penegakan hukum, bagi jajaran Pak Kapolres, Kejaksaan, kemudian pengadilan negeri, dan juga otoritas Bapas atau Kumham untuk memastikan semaksimal mungkin bahwa therapeutic justice atau keadilan yang penyembuhan itu bisa terselenggara secara maksimal agar tidak memunculkan efek iatrogenik, yaitu bagaimana proses penegakan hukum yang semestinya bisa melindungi dan memulihkan kondisi korban justru secara ironis berdampak kontraproduktif bagi korban sendiri. Kenapa? Karena suka tidak suka selama proses penegakan hukum berlangsung, mereka diharuskan untuk menceritakan ulang, berarti mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa traumatis yang sesungguhnya tidak ingin mereka ingat. Karena itu saya tandaskan sekali lagi, proses penegakan hukum yang cepat, murah, dan sederhana memang penting. Tapi satu hal lagi dari perspektif korban, menyelenggarakan proses penegakan hukum yang juga mengarah pada penyembuhan korban atau therapeutic justice sungguh-sungguh tidak bisa dikesampingkan.
Ada proses penyembuhan yang tidak bisa dikesampingkan dan harapannya mereka bisa menjadi penyintas tadi ya Mas Reza. Tapi seiring penyidikan ini tadi Pak Ngajib mengatakan masih akan menjadi saksi atau dilibatkan begitu ya. Artinya posisinya cukup sentral sebagai korban dan saksi. Nah Mas Reza, apa yang kemudian perlu diperhatikan dalam proses penyidikan ini ketika anak-anak dilibatkan? Saya untuk kesekian kalinya sejak berbelas tahun silam merekomendasikan adanya victim impact statement. Victim impact statement adalah 1 atau 2 lembar kertas yang berisikan curhat atau isi hati para korban. Ketakutan mereka, kepedihan mereka, harapan mereka, semua ditumpahkan ke dalam kertas itu. Dengan adanya victim impact statement, maka praktis para korban tidak perlu lagi harus menjalani pemeriksaan secara berulang. Para korban juga tidak perlu dihadirkan di persidangan, karena kehadiran mereka secara fisik sudah sungguh-sungguh terwakili oleh lembaran kertas yang bernama Victim Impact Statement itu. Saya yakin bahwa keberadaan Victim Impact Statement akan bisa meminimalkan kemungkinan adanya efek kontraproduktif proses penegakan hukum yang tadi saya sebut sebagai iatrogenic effect. Dengan kata lain, Victim Impact Statement patut dipandang sebagai sebuah bentuk therapeutic justice yang lagi-lagi mendukung proses penegakan hukum yang sepenuhnya berpihak pada korban, alih-alih terus-menerus memikirkan nasib pelaku. Baik, terakhir saya ke Pak Ngajib. Pak Ngajib, jadi untuk selanjutnya apa yang akan terus didalami oleh pihak kepolisian dan mungkin bisa disampaikan juga jerat hukum apa yang nantinya akan atau disangkakan terhadap pelaku sang ayah dalam proses yang saat ini sedang berlangsung? Untuk tindak lanjutnya tentunya terhadap korban, kedua putrinya ini kita tetap melakukan pendampingan. Kemudian juga pemeriksaan yang seperti disampaikan oleh Pak Reza tadi, di awal pemeriksaan kami sudah melakukan hal itu. Dengan anak tersebut tidak langsung dilakukan pemeriksaan seperti biasa, tapi menuliskan bagaimana cerita apa yang dialami oleh anak. Terima kasih Pak Reza sudah memberikan masukannya, dan itu sudah kami lakukan Pak Reza. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya juga, tentunya terhadap pelaku, ini kita sudah siapkan untuk dilakukan pemeriksaan psikiater. Karena tentunya kita harus juga melihat kepada kejiwaan dan tersangka ini. Samping itu, kita juga sudah mengirimkan bahan untuk tes DNA daripada keluarga, pelaku, dan juga termasuk dari korban sendiri. Untuk kita tes DNA apakah benar bahwa korban ini adalah yang kita tuju atau kita sangka adalah orang tua daripada. Singkat saja Pak, ini kemudian pasal yang disangkakan apa untuk tersangka? Untuk pasal yang kita terapkan, yang pertama, yang primernya adalah 340. Kita akan buktikan bahwa itu adalah rencana. Kemudian subsidiarnya 338. Baik, 340 dan 338 artinya ada potensi pembunuhan berencana begitu ya Pak Ngajib. Terima kasih banyak Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol M. Ngajib dan juga pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda Headline News pukul 9. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.